Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi yang ketiga ini, kemarin sudah pertemuan pertama validasi ya. Jadi molekuler dewang itu yang paling utama adalah metodenya tervalidasi enggak. Kemudian pertemuan kedua itu kita eh, mendopingkan senyawa uji ya. Jadi rifastimin kita bandingkan dengan asilkolin. Jadi kalau suatu molekul kalau misalnya nggak bisa ngalahkan replikan, karena replikan itu biasanya dipilih ya, udah lolos di RTSB itu poten banget. Jadi untuk dikalahkan itu relatif susah ya. Jadi untuk pemula biasanya agak susah mengalahkan ya. Insya Allah kalau saya biasanya dapat ya. Jadi kalau nggak bisa mengalahkan referenlikan, kita cari pertama substratnya kalau ada. Di sini substratnya ada zirconium. Kalau nggak ada, cari obat lain yang bisa jadi dia kurang poten dibanding referen ligan ya. Tapi nasibnya baik dia jadi obat. Nah, tidak semua referen ligan itu jadi obat, tergantung investornya mau nggak biayai dia untuk jadi obat ya. Seperti anggota DPR kemarin saya bilang, ada yang didukung partai jadi wali kota, gubernur, presiden ya. Ada yang bagus tapi nggak didukung ya nggak jadi apa-apa. Artinya cuma jadi anggota DPR saja. Nah, yang pertemuan ketiga kita akan membahas tentang bagaimana mendesain molekul untuk anti Alzheimer. Dan ini kayaknya kita cukup berkabung ya. Indonesia dengan jumlah fakultas farmasi 295, tidak ada satupun temuan obat sintetik dari Indonesia. Sedih sebenarnya. Masa kalah jauh banget dengan Habibie. Pak Habibie itu menemukan R80 pesawat terefisien di dunia ya. Ini farmasi berapa profesor, berapa doktor, masa nggak ada sumbangsi ke dunia kan? Nah, jadi cita-cita gila saya adalah menggeser pasar paracetamol dunia. Eh, Nah, kita akan sekarang mendesain. Jadi ceritanya sambil saya, karena waktunya banyak ya, jadi saya ingin juga sharing. Jadi ceritanya gini, saya itu sudah menemukan obat algetika ya, yang sebenarnya itu bukan temuan saya. Artinya saya itu sebenarnya mendesain, ya ada videonya, sebenarnya saya itu mendesain para hidroksi urea ya. Jadi paracetamol yang saya ganti CH3-nya dengan NH2, tapi reaksinya melandang. Ada videonya waktu kuliah tamu di ITERA. Tuh. Nanti tak share ke grup ya. Nah, terus sama Allah dibelandangkan kok jadi simetris ya. Jadi yang awalnya itu hanya sama khasiatnya, kelebihannya lebih aman, efek samping hepatotoksik dan lebih murah. Kelebihannya awalnya itu, tapi sama Allah kalau bahasa kita tanggung kok cuma sama Allah dibelandangkan reaksinya menjadi obat yang lebih baik 2 kali atau 1,96 kali, kemudian lebih murah dan lebih aman. Nah awalnya itu namanya tak kasih kode nama saya HP 2009. Lama-lama saya nggak enak ini kan bukan melukut saya. Allah yang dikirim Allah sehingga tak ganti namanya menjadi Al-Ketika. Al itu bahasa Ibrani Tuhan Allah. Ketika itu analgetik, kependekan dari analgetik antiperitika. Jadi analgetik antiperitika kiriman Allah. Jadi bukan bukan saya sebenarnya yang punya ide awal. Kemudian setelah saya dikirim analgetika, saya tambah bensin, jadilah MH 2011. MH 2011. Nah, saya akan share screen ya. Jadi berawal dari paracetamol. Karena saya sejak masuk Fakultas Farmasi itu udah iri. Harus ini kok banyak banget sih peminatnya. Apa dia itu terbaik. Ternyata di zaman itu memang belum ada yang bisa mengalahkan paracetamol. Banyak orang mendesain memodifikasi molekulnya menjadi molekul yang lebih poten, tapi lebih hepatotoksik. Bahkan eh,
bahkan nefrotoksik kayak penasetin. Dulu sempat beredar obat penasetin ya. Jadi kalau penasetin itu ini OC25. Ternyata nefrotoksik juga. Nah, jadi awalnya ini paracetamol ini ya, paracetamol. Nah, saya itu awalnya kalau awalnya saya itu ini kan NH3COOH. Paracetamol NH3O bukan COOH ini ya. Eh, COCH3 ya. Jadi awalnya ini paracetamol itu seperti ini. Terus supaya efek sampingnya turun, saya ganti ini jadi NH2. Begitu. Ini sama persis ya, sama persis efeknya ya. Cuma lebih aman terhadap hepar karena di sini bermuatannya lebih negatif ya dibanding paracetamol sehingga interaksi dengan sel hepar itu tidak separah paracetamol. Nah, terus pada saat saya buat ini di laboratorium itu sama Allah dibelandangkan menjadi seperti ini, menjadi seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, jadi jadilah ini ya. Awalnya rendemennya 8,5%. Saya optimasi dapat dana 15 juta jadi 99%. Nah, setelah itu saya terus punya ide bagaimana kalau saya tambahin lagi satu ini bensin di sini menjadi MH 2011. Dua-duanya masuk inovasi Indonesia ya. Jadi eh, berapa? 100 berapa? 106 inovasi Indonesia 2014, 100 dan 107 inovasi Indonesia 2015 ya. 108-nya libur, 109-nya dapat lagi 3 kali saya ya. Makanya Pak Jokowi pengen 3 kali, karena saya juga 3 kali. Di UGM juga 3 kali dapat insan berprestasi. Nah, ini dari sini terus saya dongengkan, ternyata kok bagus banget. Saya sintesis, saya buktikan dengan hewan coba, ternyata 5 kali potensinya dibanding apa namanya paracetamol. Nah, seperti itu ceritanya. Udah saya patenkan, sudah diuji, uh, uji hewan coba ya, uji efek samping hepatotoksik juga ya. Nah, kalau untuk preklinik lengkap, nunggu investor. Nah, tadinya udah mau kerjasama dengan Kimia Farma, saya udah diundang ke Jakarta, udah datang. Ada kasus kebetulan, ini sebenarnya ini hadiah untuk mahasiswa saya, karena saya terkesan ada mahasiswa yang apa namanya tertarik dengan ilmu saya. Nah, terus saat desainkan molekul, kok lebih bagus dari alketika ya. Tapi karena ada kasus, beliau mengundurkan diri. Nah, begitu. Jadi ini sudah saya patenkan sebagai analgetik antipiretik. Nah, ya sekarang saya ingin tahu ini itu bisa untuk apa aja sih? Nah, jadi ceritanya ini bisa untuk apa saja. Nah, ternyata ini bisa untuk Alzheimer. Nah, caranya kita akan cek ya. Jadi kita edit select all, kemudian kita edit, kita copy sebagai smile. Bisa sebagai smile. Banyak sekali ini kebuka nanti bisa error. Saya, tak kurangi dulu. Bukanya banyak banget. Tentu enggak. KPN laptopnya ngambek. Nah, jadi saya akan
apa, memperkenalkan bagaimana kalau para peserta punya molekul, ya, molekul baru gitu, terus pengen mengetahui takdirnya untuk apa sih, takdir molekul tadi itu untuk apa. Nah, itu caranya gini. Pertama, kita buka pas online. Pertama, kita buat pas online. Pas online by to drug. Nah, pas online by to drug. Nah, biasanya di sini kalau pemula itu diminta email, ya. Diminta email nanti terus dikasih balasan apa password untuk masuk sini. Nah, kebetulan saya sudah dikasih, saya akan masuk untuk menggunakan software online ini yang namanya Pas Online. Nah, di sini ada menu ya. Jadi ini saya sudah masuk ya, nama. Nah, Hadi Purnomo. Nah, di sini ada prediksi new company. Kemudian ada smile. Nah, smile. Nah, di sini ada insert smile. Jadi kita pastekan Ctrl V tadi yang sudah saya apa. Jadi kalau molekulnya baru itu kita bisa mendapatkan canonical smile lewat edit select all kemudian copy as smile. Kalau molekulnya sudah ada di PubChem ya bisa ngopi dari canonical smile di PubChem. Nah, kemudian setelah kita masukkan kita get prediction. Ini akan apa memutar. Nah, nah, di sini ya. Nah, di sini kelihatan angka tertinggi ya. Ini saya dapat pelajaran ini dari NBU ya. Terus saya pernah ikut dari NBU terus ngajar di sana. NBU Universitas Brawijaya Malang. Nah, di sini ada ketentuan PA lebih besar 0,7 itu oke. Artinya apa? Artinya PA-nya yang 0,7 ke atas itu diprediksi itu ada kaitannya dengan uji in vivo ya, begitu. Nah, di sini kebetulan yang tertinggi itu PA 0,905 itu aktivitasnya sebagai ubiquinol sitokrom C-reduktase inhibitor ya. Jadi menginhibisi suatu enzim namanya ubiquinol sitokrom C-reduktase. Enzim apa itu? Awalnya saya juga nggak tahu. Mari kita kita cari tahu merek itu. Nah, jadi ini yang kita copy adalah enzim atau proteinnya kita copy ya. Kemudian kita masukkan software lagi namanya string ya. Namanya string. Nah, string. Internetnya mudah-mudahan tidak ngambek. Nah, string ya, jadi string. Nah, kemudian di sini kita se di sini protein name ya. Jadi tadi enzim itu suatu protein. Tadi proteinnya namanya ubiquinol. Kita pastekan di sini Ctrl V. Nah, jadi ubiquinol sitokrom C reduktase ya. Ini biar auto detect organismenya biar didetek sendiri sama software ya. Nah, kemudian kita enter ya. Nah, maka di sini ada organismenya ada Homo sapiens. Ada Homo sapiens. Kita continue dan kita setting
kita analisis. Nah, di sini saya mencari yang namanya KEGG ya, tapi kok tidak ketemu. Nah, sehingga apa? Sehingga kita akan mencoba yang kedua tadi. Kita akan kedua Homo sapiens yang ini, yang kedua. Kita continue. Jadi KEGG itu singkatan dari Kyoto Encyclopedia and Genome ya. Nah, jadi di sini ada apa? Ubiquinol. Nah, jadi ini termasuk ilmu bioinformatika ya. Jadi apa namanya? Infonya banyak banget ya. Saya hanya menggunakan untuk menemukan obat ya. Jadi kegunaannya banyak sekali ini ya. Saya tidak menguasai, saya yang saya gunakan adalah untuk eh, membantu menemukan obat. Jadi, kita analisis di sini. Nah, nah ini yang saya maksud, saya pengen KEGG. Kenapa? Karena KEGG itu nanti terhubung dengan suatu penyakit. Nah, jadi tadi protein tadi atau target tadi atau enzim tadi itu berkaitan dengan di sini salah satunya penyakit. Jadi yang lain itu juga bisa kita telusuri lagi ya. Jadi banyak banget. Ini hanya contoh aja. Di sini salah satu penyakit adalah Alzheimer ya. Nah, Alzheimer. Sehingga karena kita malam ini belajar Alzheimer, berarti yuk kita buktikan apakah MH2011 itu bagus untuk Alzheimer. Sambil menguji software ini bisa nggak kita pegang untuk panduan gitu ya. Jadi pas online dan string itu bisa nggak kita jadikan panduan untuk menuntun kita ke takdir kegunaan molekul tadi ya. Jadi asal usulnya seperti itu. Kenapa kok MH2011 saya targetkan untuk Alzheimer. Nah, sehingga kita akan menguji. Nah, ini akan kita buat dulu pH 7,4 ya. Jadi kita akan menuju ke folder tempat eh, kita kelas online malam ini. Ya, jadi karena saya titipkan dulu ya. Saya titipkan di sini dulu di luar MH 2011 underscore 2D titik MRV. Ya, jadi saya titipkan di luar dulu. Nanti kita buat folder pertemuan ketiga begitu. Nah, kemudian kita bersihkan layar, kita load, kita open ya di di luar tadi MH tadi yang kita buat konformasi konformir 10 molekul. Kita oke, minta lisensi kita oke. Nah ini MH 2011. Kita save as sebagai ligand mol tuh. Jangan lupa ditaruh dulu di luar kelas. Di dalam kelas tapi di luar pertemuan 3 karena belum kita buat. Kita taruh di sini dulu ligand mol tuh.
Tiga. Mol. Jangan lupa ini tipe filenya ya, Molto ya. Jadi kalau tipe filenya nggak sama nanti pasti ada error. Nah, sekarang baru kita tutup. Sekarang kita ke Alzheimer ya. Jadi kita akan membuat folder baru pertemuan tiga. Di dalam pertemuan tiga kita akan membuat folder baru yaitu MH 2011. MH 2011. Kita doken dengan satu ACC. Nah, jadi tadi ini tinggal kita masukin ya. Tadi kita nitip di luar ruang. 2D-nya ini kita software-nya 2D-nya masih terbuka mungkin ya. Jadi nah, software-nya kita ambil dari pertemuan 1 validasi 17 Desember. Jadi kita akan CMD, jangan lupa Ming 1 ACC plan ya, software-nya, kemudian protein sama referen ligand bahannya. Ini kita copy, kita menuju ke pertemuan 3 ke MH. Ini. Ya. Nah ini tadi masih di luar, ini kita masukin. Ini di besar ya, biar seragam. Kita masukin ke sini. Kita akan running ya, double klik kiri, terus kita ketik huruf kecil plan. S spasi strip strip mode bind ref underscore liga titik moltu spasi dan basalino 5 protein titik moltu enter. Nah, jadi binding set center dan radius selalu sama ya. Jadi kita dibuatkan kotak, kotak. Jadi dibuatkan bola. Ya. Lanjut plan, bola, grid ball, plan, spasi, strip, strip mode, screen, double E, spasi PC, underscore 1 ACC, titik TXT, enter. Ya, run. Nah, jadi udah kita buktikan. Apakah pas online dan string bisa dipercaya? Nah, tapi perlu diketahui ya bahwa pas online ini itu ya. Pas online ini itu dia data-datanya itu yang mereka ketahui ya. Jadi kalau tidak ada di pas online bukan berarti waduh nggak ada, belum tentu ya. Nah, seperti MH 2011 tadi itu kalau di webnya tadi itu kan analgetik antikiperitik ada nggak? Sepertinya nggak ada. Tapi justru itu yang menjadikan jadi temuan baru ya. Jadi yang di sini ada nggak yang kaitannya dengan analgetik antipiretik ya? Nah, jadi kayaknya sih
Ya sih nggak ada ya, nggak ada kayaknya. Ya, jadi ini ke atas kan nggak ada, padahal narkotika antivirik bagus. Nah artinya apa? Artinya pas onen ini kalau yang ada di situ kemungkinan memang udah ada yang teliti secara kasar sehingga jadi petunjuk ya. Tapi kalau nggak ada bukan berarti tidak ada, belum tentu ya. Bisa jadi ada karena belum diteliti seperti itu ya. Nah, nah kan berarti minus seratusan ya, lebih bagus dari rivastigmine ya. Ya, jadi zaman sekarang ini pernah ada yang nanya ya, bagaimana dengan artificial intelligence Pak Ari? Saya kok hanya apa, takut data saya diambil. Jadi ternyata setelah saya masuk ke sana itu ternyata ya nggak perlu ditakuti karena artificial intelligence itu kadang-kadang salah ya. Jadi dia nggak bisa dipercaya 100% ya, tapi bisa untuk acuan lah, untuk membantu. Tapi kalau 100% nggak bisa ya. Jadi pas saya tanya tentang diri saya, lu kok salah? Jadi saya kritik ya. Saya tanya siapa Hari Purnomo dari Fakultas Farmasi UGM. Dia apa penghargaannya pernah jadi dekan Fakultas Teknik Industri ya di UII. Tak bilangin lu Anda salah, bahwa saya nggak pernah jadi dekan di sana. Terus dia minta maaf, terus dia minta apa? Minta salahnya yang mana? Ya yang itu saya nggak pernah jadi dekan di sana. Nah, eh, jadi nggak usah apa, nggak usah takut dengan artificial intelligence ya. Eh, saya bilang ternyata saya lebih pintar dari Anda ya. Eh, jadi artificial intelligence itu sekarang banyak ya yang membuat gitu ya. Dia berdasarkan data-data yang kita kirim ke internet begitu ya. Nah, dia itu ada yang itu, ada yang apa? Teliti, ada yang kurang teliti, ada yang kurang banyak baca ya. Nah, buktinya kalau saya tanya bagaimana interaksi algetika terhadap enzim siklooksiggenase 2 ya, nggak bisa jawab ya. Nah, kalau saya bisa ya, jadi seperti itu. Sambil nunggu ada pertanyaan, dipersilakan. Minus 113 ya, minus 112 ya. Jadi memang eh, bisa ya membantu itu pas online sama string. Dari kemarin ini ya, jadi kita akan melanjutkan nanti eh, M MH2011. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Saya izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Mungkin terkait dengan dasarnya, Pak, ya untuk mendesain. Tadi kan kalau kita menggunakan Marvin Sketch itu kan kita sebenarnya bisa aja gitu ya Ya, ngedesain gitu. Tapi kan belum tentu ada aktivitasnya. Nah, itu kan pasti ada dasarnya begitu, Pak. Mungkin terkait gugus fungsi tertentu begitu, Pak. ya. Itu bagaimana kalau Pak Bapak sendiri apa ya mensketsa sebuah senyawa itu, Pak? Oh iya, iya. Jadi sebenarnya itu kaitannya juga dengan apa namanya, kaitannya juga dengan apa pengalaman masing-masing gitu ya. Jadi saya akan apa ini membagi pengalaman saya itu seperti ini ya. Jadi eh, tadi senyawa alketika beranjaknya dari situ saya. Saya punya pengalaman itu beranjak dari sini. Ya, ber-
Sebenarnya ada ilmunya, teorinya ya. Di YouTube saya ada itu desain sintesis, bagaimana mensintesis molekul-molekul ya yang bagus fungsinya ada beberapa gitu ya. Tapi teori itu kadang-kadang lebih rumit dari praktek. Kalau saya menggunakan praktek seperti ini. Jadi saya kan eh, punya pengalaman membuat ini ya. Jadi membuat molekul ini. Jadi berawal dari molekul ini. Nah, jadi di sini saya punya pengalaman di mana saya menggabungkan suatu molekul ya, suatu molekul yaitu eh, menyambung gugus ya, menyambung gugus antara C dan N di sini ya, C dan N ya. Jadi starting materialnya itu kan ini eh, kalau saya terus nah starting materialnya itu ini para aminofenol ini ya, kemudian ada urea di sini. Di, karena simetris ya, karena ini simetris, jadi saya punya pengalaman menyambungkan apa N ini ya dengan C di sini. Nah, ininya nanti hilang ya, ininya menjadi NH3 terbang ya. Nah, jadi N, jadi saya punya pengalaman pertama saya itu menyambungkan molekul ya antara yang mengandung N dan O, E dan C ya, N N C. Nah, C-nya ini saya ambil dari urea dan ini terus saya lakukan gitu. Nah, sehingga apa? Sehingga kita akan mencari molekul apa saja di sini banyak ya. Asal punya NH2 itu bisa kita desainkan untuk membuat molekul begitu. Kemudian yang tadi juga yang satunya itu kan naftol ya. Jadi yang satunya itu ini 4 amino naftol namanya. Ini dijual juga. Ini yang harganya dulu 5 gram itu 3 juta ya. Waktu belum naik, setelah naik jadi banyak. Nah, sehingga apa? Sehingga molekul apa saja itu bisa kita reaksikan nanti ya, bisa nyambung N-nya. Jadi ini nanti bisa diisi gugus-gugus macam-macam. Nah, dari situ. Itu yang pertama itu. Kemudian pengalaman kedua saya menyambungkan gugus N dengan boron ya, dengan boron ya. Jadi ada boron B2 B2 boron itu ini B B2O3 ya. Jadi ini ada B, ada B, kemudian di sini B2O3. B, B2O3. B2O3 ini ada yang jual ya, ada yang jual. Nah, ya jadi nanti B-nya ini identik dengan ini C tadi ya. Nah, sehingga ini bisa bisa saya pernah desain boron haba gamma untuk anti kanker payudara. Itu cukup cukup bagus ya. Jadi B2O3. Nah, jadi ini
Jadi nanti ini menjadi seperti ini nanti. Jadi di sini karena ini di, di muatannya nggak betul ini. Nah, ini harus kita eh, hapus ya. Nah, yang satu ini bisa kita masukin juga ya. Kita masukin para aminofenol misalnya ya. Nah, sehingga nanti bisa ini kita masukin para aminofenol. Ini saya pakai desain menjadi boron haba gamma 2 namanya. Nah, ternyata bagus untuk kanker payudara ya. Untuk menggantikan tamoxifen yang bekerja BNCT ya. Boron neutron capture terapi ya. Nah, seperti ini. Nah, jadi nanti eh, nyintesisnya nanti dipotong sini ya, dipotong sini. Jadi banyak 1, 2 sama B2O3. Nah, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Sudah selesai nih. Nah, ada pertanyaan lagi, Mas Angga? Iya, cukup Pak. Mungkin satu lagi Pak, kalau kita mau tahu senyawa kita itu baru tuh tahunya dari mana ya Pak ya? Oh iya. Jadi kalau untuk tahu baru itu yang jelas kita googling ya. Terus ada juga di paten-paten itu sudah ada belum ya. Jadi link-link paten ya. Eh, saya pernah ikut pelatihan paten nanti mungkin bisa tak kirim di grup ya. Apa banyak sekali ya materinya ya. Jadi link-link apa yang untuk penelusuran ya, penelusuran paten bahwa molekul KT udah ada belum gitu ya. Nah, seperti itu. Atau paling tidak di PubChem ya. Di PubChem sudah ada belum ya. Biasanya kalau molekulnya udah ada itu di PubChem ada gitu ya. Seperti itu molekul 1,3 bis para hidroksifenilurea atau algetika itu sebenarnya ada di PubChem ya. Jadi tahun 1959 itu Fred Applegate itu dari Amerika kalau nggak salah ahli kimia itu mematenkan 1,3 bis para hidroksifenilurea ya. Jadi itu sama persis strukturnya dengan algetika ya. Dengan HP 2009 yang tadi yang simetris tadi ya. Nah, bedanya apa? Tahun 59 Fred Applegate itu mematenkan molekul saja. Jadi dia orang kimia, jadi molekul saja dan cara membuatnya. Nah, cara membuatnya itu pakai COS. Saya cara membuatnya pakai urea, jadi beda. Jadi yang saya patenkan karena kalau paten tahun 59 itu ditambah 20 tahun berarti 979 itu udah hangus ya. Kalau nggak ada perbaruan, nggak ada pembaharuan. Jadi punya Fred Applegate ini sudah hangus. Jadi molekulnya nggak bisa saya patenkan. Yang saya patenkan adalah cara membuatnya, cara sintesisnya, dan aktivitas farmakologinya. Jadi definisi obat baru sekarang ini adalah selain molekulnya baru juga bisa molekulnya lama tapi aktivitasnya baru diketahui. Itu bisa kita patenkan seperti itu ya. Jadi caranya seperti itu. Minimal di pasien dicari sudah ada belum ya. Nah, seperti itu. Atau juga di mana di zinc namanya ya. Ada link zinc itu isinya molekul obat ya. Nah, dulu saya pernah ini apa berdebat sama apa, apa pelatih saya gitu, pelatih saya. Jadi ibarat gini, dia itu apa ngapain kita menemukan molekul baru katanya. Udah aja di zinc itu banyak sekali data, apa, data yang data molekulnya banyak sekali yang belum diketahui efeknya. Nah, udah kita ambil aja dari situ, terus kita cari eksplorasi aktivitasnya gitu kan. Terus nanti kan bisa di situ. Nah, pertanyaan saya gitu. Pertanyaan saya itu kalau nanti itu berkhasiat jadi obat, apa yang Sing yang punya ini tidak menuntut, tidak minta bagian. Nah, saya ibaratkan gini,
orang membuang apa batok kelapa ya kan, orang penjual air kelapa itu kan sering buangin batok kelapa ya, dibuangin itu ya. Oh, dibuangin semua. Terus kemudian ada orang yang mengambil, wah batok kelapa ini kok disia-siakan, coba dibikin apa topeng atau dibikin kerajinan gitu, terus jadi laku keras. Nah, kira-kira yang apa, yang buang tadi itu kalau sudah tahu itu terus ini enggak ikhlas enggak? Saya yakin jangan-jangan dia nanti enggak ikhlas. Kita suruh membeli ya, karena tadinya dia dianggap enggak berguna terus dimanfaatkan orang. Nah, apa analog dengan itu yang punya zinc tadi, yang punya web tadi kan monoklenya hebat sekali memang, belum semuanya diuji, terus kita lakukan pengujian terus kan nggak bisa kita patenkan ya, karena punya dia kan. Nah jadi itu, jadi kalau saya tidak tergantung database dunia, saya pengen bikin molekul saya sendiri ya Pak. Nah jadi seperti itu ya. Cukup jelas ya. Ya, iya Pak, jelas Pak. Ya. Ya, ada pengalaman yang lucu sekali ya. Kayak pengalaman saya itu banyak yang lucu-lucu ya. Lucu dan mungkin orang nggak punya pengalaman seperti saya. Seperti udah pernah saya ceritakan mungkin ya. Saya di Jogja ngelamar PTS, perguruan tinggi. Semua orang pasti pernah melamar. Masalahnya saya ngelamar itu nemuin rektornya dan apa? Dan sebelum ngelamar saya bilang, saya minta ditolak ya Pak Rektor. Loh, bisa nggak? Oh bisa. Nah, pengalaman seperti itu ya. Jadi itu pengalaman yang menurut saya tidak semua orang itu bisa dihitung dengan jari itu ya. Nah, pengalaman yang kedua apa? Saya ujian S3 ya. Ujian S3. Lucunya. Biasanya kalau penguji itu kan seperti saya kalau penguji pernah uji S3 itu kan mendoakan ya, mendoakan biar sukses seperti apa gitu. Penguji saya ini aneh ya. Penguji saya ini lebih muda dari saya ya, lebih muda dari saya ya. Ya udah doktor duluan, nguji sama saya. Jadi waktu itu saya ingat saya konsultasi tentang rule of five Lipinski gitu. Nah, saya jujur waktu itu saya nggak tahu rule of five Lipinski, nggak tahu. Terus ditanya beliau rule of five Lipinski, saya belum tahu, saya bilang gitu. Terus memenuhi syarat enggak Alketika? Dites satu-satu kan. Bobot molekulnya lolos, log P-nya lolos, donor hidrogen lolos, donor apa elektron lolos. Jadi lolos semua. Awalnya saya nggak tahu dulu awal. Pas ditanya satu-satu, lu kok lolos semua? Malah dia bilang, kok kok ke situ? Lu tadi kan ditanya ke situ. Nah, yang lucu lagi apa? Dilanjutkan. Dia bilang gini, Pak Hari, sebentar lagi saya mau bikin jurnal katanya. Oh ya bagus. Saya bilang. Tahu nggak jurnal saya yang akan saya bikin? "Ah, apa itu Pak?" Saya bilang. Jurnal saya akan mematahkan disertasi Pak Hari, coba. Jurnal saya akan mematahkan disertasi Pak Hari. Oh ya, silakan. Kan saya udah lulus. Waktu itu saya tinggal minta tanda tangan karena sudah lulus ya. Nah, sebelum itu aneh lagi juga. Saya bikin proposal ya, diuji proposalnya oleh 7 penguji ya, 7 penguji. Salah satunya tadi beliau tadi ya. Salah satunya beliau tadi. Ya. Jadi semuanya sudah setuju. Proposal saya akan mendesain molekul menggunakan molekular docking untuk menemukan obat. Saya bilang. Nah, proposal saya disetujui, sudah disetujui. Setelah lulus ujian proposal, mau saya kerjakan untuk jadi disertasi. Penguji saya yang satu tadi itu bilang gini, saya nggak bisa menyetujui nas proposalnya Pak Hari. Dulu kan setuju, iya. Tapi setelah saya baca, saya tidak setuju. Aneh ya. Kenapa? Karena Pak Hari menggunakan molecular docking. Loh, dulu kan juga gitu. Iya, tapi saya tengok validasi Pak Hari hanya RMSD. Terus maunya Bapak, saya minta validasi Pak Hari pakai entry factor 1%. Apa itu? Pak Hari memasukkan beberapa senyawa aktif untuk analgetik, 10 misalnya. Terus Pak Hari memasukkan pengecoh, decoy. Ya, memasukkan pengecoh, decoy itu 70.000.
Terus Pak Hari Dokeng, validasinya itu nanti itu pakai itu bukan RMSD yang saya ajarkan ini. Validasinya pakai Enrivator 1% gitu. Waduh, saya bilang target saya itu ada dua. Yang satunya memang sudah ada pengecohnya. Jadi eh, mungkin nggak masalah. Yang enzim keduanya itu untuk prediksi efek samping itu pengecohnya belum ada. Kalau belum ada, Pak Hari harus bikin. Loh, bikin pengecoh 70.000 pengecoh coba. Terus saya tanya, untuk mendokengkan yang 70.000 tadi pengecoh, itu butuh waktu berapa Pak? Itu saya pernah nyoba Pak Hari, butuh waktu 3 bulan sampai laptop saya hancur katanya. Loh, dalam hati, kok Bapak kok pengen laptop saya juga hancur kan? Nah, terus saya bilang gitu. Nah, waduh, mohon maaf Pak, kalau gitu saya nggak sanggup kalau disuruh apa memvalidasinya pakai Enrivator 1%. Terus saya diskusi sama promotor. Wah, ini promotornya Profesor Dr. Umar Anggoroyeni, kepala LIPI, ketua LIPI 2 kali, dari 2 periode. Saya diskusi, Prof, ini penguji yang satu ini kok nggak setuju ya sekarang? Ya sekarang karena dia panggilnya karena di hari itu mahasiswa, ya nurut aja. Oh ya, tapi saya punya ide gimana? Jadi saya punya ide, selain dengan docking, saya mendesain dengan kerapatan elektron. Jadi judul disertasi saya tetap mendesain molekul, ya. Tapi di sini saya desainnya bukan dengan docking, tapi dengan kerapatan elektron. Akhirnya apa? Akhirnya disetujui. Disetujui, judul saya tetap mendesain, ya, tapi dockingnya hanya untuk konfirmasi. Terus promotor saya bilang, tapi begini dek, nah, nanti kalau DARI sudah lulus ya, sudah lulus dan DARI yakin dengan doping DARI bisa menemukan obat, ya di-share aja, nggak masalah. Karena DARI udah lulus gitu. Oh iya baik. Nah makanya sekarang saya share desain obat itu cukup dengan doping, cukup dengan memvalidasi RMSD, nggak perlu 3 bulan sampai laptopnya hancur ya. Nah, seperti itu. Dan saya pernah kena tegur ya, pernah kena tegur sama itu penguji saya itu ya. Kena tegurnya apa? Loh, Pak Hari ini kok ngajarin komputasi kok kayak gitu katanya. Loh, maksudnya gimana? Kok jadi kayak gitu? Jadi saya ibaratkan gini, di dalam agama Islam itu kalau dakwah itu kan kalau mau masuk Islam, Anda cukup membaca kalimat syahadat ya, kalimat syahadat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah, simpel ya. Nanti kalau sudah masuk baru belajar kan. Ini enggak cara beliau ini kalau Anda mau apa belajar komputasi, Anda harus baca buku ya. Segiti tebelnya berapa biji, ini bahasa Linux. Bahasa Linux harus menguasai. Lah, saya Linuxnya hanya cukup coding 2 baris, ngapain harus apa belajar banyak banget. Jadi ibaratnya kalau saya mau beli mobil itu saya cukup tahu kerjanya. Ya, ada gas, ada rem, ada isi bensin dan yang penting-penting aja. Saya nggak perlu sampai detail sekali apa itu kan bukan urusan begitu ya. Nah, jadi kalau cara beliau ini kalau mau belajar dokem harus apa bekal ilmunya harus banyak banget. Nah, itu bedanya sehingga saya ditegur. Kok ngajar komputasi kok seperti itu? Ya memang saya untuk pemula, saya bilang gitu. Bukan untuk yang ahli. Untuk yang ahli silakan dengan Bapak, saya bilang gitu kan. Walaupun dia lebih muda dari saya. Terus pertanyaan saya gini, kenapa Bapak enggak menawarkan jasa docking? Jasa docking dengan derivator tadi. Terus apa? Beliau bilangnya gini, sudah, loh terus gimana pengalamannya? Sudah Pak Hari, saya pernah buka jasa dongeng dengan validasi derivator 1%. Terus ada ibu-ibu ndandake ya, jadi ndandake tahu ya, ndandake itu pesan gitu ya. Terus berdasarkan validasi derivator itu saya simpulkan molekul ibu ini nggak berkhasiat. Ternyata dia uji in vitro berkhasiat, malah saya dimarahin. Dalam hati, nah berarti kan derivator tadi kan nggak menjamin kan, dalam hati tapi. Ada. Itu belum puas, belum puas. Ya. Sekian tahun saya lulus, saya dicegat lagi di apa di parkiran. Pak Hari,
Ada apa? Itu sudah kuno Pak Hari, molekuler doping itu sudah kuno. Oh iya, sudah kuno. Iya. Sekarang itu sudah nggak zamannya doping. Oh iya tuh. Tapi kok banyak-banyak yang pengen tahu. Ya sudah. Terus yang baru apa? Yang baru itu oh, molekuler dinamik Pak Hari itu. Oh iya. Nah, ternyata molekul dinamik itu memang perlu ya, memang perlu tapi terutama untuk doping-doping yang semi fleksibel, yang kaku ya. Nah, saya buktikan bahwa tanpa molekuler dinamik itu saya bisa membuktikan penemuan obat ya yang sekarang udah disetujui investor tinggal nunggu cairnya uangnya. Jadi artinya apa? Artinya molekuler dinamik memang perlu ya, perlu. Tapi doping juga masih perlu ya, buktinya masih banyak yang belajar. Oke, seperti itu. Nah, jadi kita lanjut sekarang dengan memasukkan data ya. Jadi kita akan tutup ini. Kemudian kita akan ke pertemuan ketiga untuk mengetahui base ranking dari MH 2011. Nah, ini kita copy, kita tutup, terus kita pastekan di sini. Nah, terus kita rata formula autosum average yang kita taruh di tengah dan kita cari standar deviasi. Standar deviasi ratanya ini kita 112. Kita ulang lagi tadi. Kita cari ratanya, formula autosum autosum average. Nah, oke. Sama. Nah, sekarang kita cari standar deviasi dengan 1 sampai 10 ini ya konformasinya. Yang rata jangan. Ini kita formula kemudian recently ST standar deviasi. Dan kita ini dari ini 3 ya. Ini E ya di sini E. Jadi E3 sampai E12 ya. E3 E3 dibagi E12. Nah, di sini ada angka 0,932. 932. 0,932. Nah, jadi ini adalah standar deviasi. Yang tertinggi berapa ini? 114. Yang terstabil ya, jadi kita tandai kalau untuk membuat PDB nanti. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Silakan, Mas Farhan, ada pertanyaan? Sementara Ya, belum. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Nah, baik. Kalau nggak ada, kita akan lanjut menguji statistik ya. Uji statistik dengan apa? Dengan obat paten tadi ya, rivastigmine ya. Jadi seberapa kuat
MH 2011 dengan rifaktimid. Jadi kita akan lihat. Jadi uji T ya. Jadi akan kita uji T antara rifastigmine dan MH 2000. Kita copy dan kita pastekan. Ya, ini ratanya kita copy. Kemudian SD1, standar deviasi 1 dan standar deviasi 2. Jadi N-nya tetap sama 10, 10. Nah, jadi T hitungnya ada mulanya 40,90. Sedangkan T tabel dengan taraf kepercayaan 99% atau kesalahan 1% itu 2,8. Jadi ini kalau misalnya alfanya 0,0001 gitu masih berani ini ya. Nah, jadi ternyata MH 2011 karena ini lebih minus, maka berbeda bermakna dengan rifastigmine, di mana MH 2011 lebih poten secara bermakna dibanding rifastigmine. Nah, jadi begitu ya. Jadi keterangannya di sini adalah T hitung lebih besar dari T kali T. 2011 lebih poten, stabil ya. Stabil itu nanti uji in vivo-nya itu akan lebih poten dibanding rifastigmine. Poten. Jadi kopi ya. Jadi ini harus keras. Oh, boleh ada.
Boleh ada tanda ini. Seperti itu ya. Apakah ada pertanyaan? Ya, Mas itu izin ya, Mas Angga izin ya. Tinggal berdua ini. Pak Fadilah dari Cendrawasih dan Mas Farhan dari Wahid Asim Semarang. Semarang sama Jogja sama ya waktunya. Ada pertanyaan? Hmm, Mas Farhan udah tahu kandungan molekulnya yang terbanyak? Halo, Em, belum Pak. belum. Waktu saya konsultasikan dengan pembimbing saya itu nanti tidak perlu dibahas kandungan. Kita sudah tahu nanti kuat paling kuat menginhibitor enzim alfa glukosidase Pak. Karena nanti kan dibandingkan dengan akar bose atau obat yang sudah. Ya, jadi sebenarnya akar bose itu kebetulan saya bimbing S2 juga ya. Akar bose itu sebenarnya kurang bagus sebenarnya karena dia tidak bisa menjelaskan. Dokingnya itu positif dia, jadi aneh itu memang. Jadi saya justru mempertanyakan akar bose itu sampai kebenarannya di mana ya. Jadi saya pernah nyarankan pembandingnya jangan akar bose tapi obat anti diabetes aja langsung begitu ya. Tapi di Bogor itu katanya di IPB masih pakai akar bose. Jadi itu dari segi dokeng itu tidak bisa menjelaskan. Dia itu positif skor dokengnya. Jadi aneh itu ya. Jadi apa kadang-kadang ya seperti itu ya. Mungkin dulu belum ada dokeng sehingga sehingga jujur saya mempertanyakan sebenarnya akar bose itu sudah penelitiannya sudah sampai mana, sudah sampai in vivo, sudah pakai preklinik, sudah sampai klinik gitu ya. Saya kebetulan bimbing beberapa kali anti diabetes ya. Jadi kalau pakai dokeng itu kalau pembandingnya akar bose itu tidak apa namanya tidak bisa clear itu ya menjelaskan begitu. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, tadi maksud saya kalau Mas Farhan pengen tahu kandungannya apa, terus kita cek ke alfa glukosidase atau ke target yang lain seperti itu. Kalau salah satu kandungannya ada nggak molekulnya? Maaf bagaimana Pak? Kalau molekulnya tahu nggak kandungannya, senyawanya apa gitu tahu nggak? Ekstraksinya itu. Ya sudah Pak, kemarin sempat disampaikan juga yang seperti itu Pak, yang quercetin terus apa genin seperti itu Pak. Oh, iya. Bisa dikirim nggak ke grup atau ke Japri itunya, tabelnya itu. Keberatan nggak kalau kita kasih contoh di sini? Buat napa sih Pak, tapi mungkin ini saya mungkin lebih ini maaf ya Pak, ini kan terima kasih udah ngasih materi Oh iya, mengenai nopo yang oh, iya. Nggak apa-apa. apa. Makanya saya tanya mau dicontohkan atau tidak. Kalau tidak juga nggak apa-apa karena ini kan skripsi ya, nanti nggak bocor gitu kan. Nggak apa-apa. Oke, Oh, baik, baik. Pak. Tapi maksud saya sebenarnya gini Pak, Mo.
tadinya tadinya kan saya memang bukan maunya docking ya Pak. Tadi Oh sebelumnya iya. saya sama dosen pembimbing itu skripsi saya maunya uji efektivitas selesoksi. Nah, terus singkat cerita penelitian tersebut itu harus saya batalkan gitu loh Pak. Nah, saya harus terus dosen menawarkan molekular docking. Karena apa? Karena itu Pak kering Pak dan saya Oh, juga dikejar waktu karena yang itu molekular docking. Nah, maksud saya gini Pak. Jujur saya itu secara apa ya Pak? Saya merasa diri saya itu lemah di kimia Pak. oh iya. Nah, terus mengenai molekular docking ini banyak lah yang masih saya bingung. Maksudnya Iya, mungkin metodenya atau apanya Pak. iya, Itu iya. seperti itu Pak. Mungkin Oke. dari yang sekarang saya pahami apa yang saya susun Ya. dari nopo proposal. Em, Kalau saya menyederhanakan itu molekular docking ya kita mengaitkan suatu protein dari suatu senyawa. Nah, nanti itu muncullah angka 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 nopo nih Pak, afinitasnya nggih. Nggih, untuk sampai saat ini saya yang memahami baru seperti itu. Ya. Jadi nanti kalau dongeng itu munculnya memang afinitas energi kompleks ya. Tetapi kalau untuk plan ini bukan energi tapi skor. Skor dongengnya tapi identik atau sebanding dengan energi tapi satuannya nggak punya satuan seperti itu memang. Baik, nggak apa-apa. Jadi kalau kemarin juga ada yang ini kan, saya ngeles profesor. Profesor itu keberatan, jangan ditaruh di YouTube Pak, apa karena ini baru mau saya teliti. Oh ya udah, jadi ya ada. Tapi kalau yang ini kan molekul saya ya, jadi nanti masuk YouTube nggak apa-apa ini ya. Makanya saya tadi nanya Oke, keberatan nggak kalau karena mau dimasukin YouTube. Jadi kalau Mas Farhan punya molekul yang untuk skripsi ya sebaiknya jangan nanti tidak bocor. terima kasih Pak. Iya. Cuma sebenarnya nggak apa-apa, cuma saya juga sungkan gitu loh Pak mau menampilkan karena saya Nah, sendiri juga masih bingung ya, nggak untuk apa-apa. um, Kalau dopingkannya gitu loh Pak. Untuk betul, saya kemarin udah nyoba sih Pak yang memvalidasi itu ya bisa. Nah, ini saya belum nyoba lagi untuk yang apa kemarin itu. iya. Kemarin yang pertemuan kedua itu belum saya coba Pak. Yang untuk memvalidasi saya alhamdulillah udah bisa. Oh iya iya. Oke oke nggak masalah ya. Kalau quercetin itu sebenarnya udah banyak ya yang neliti ya. Kita ingin cek ya. Kita kalau ini kan nggak apa-apa ya karena quercetin kan udah ada di PubChem ya. Jadi nggak apa-apa ya. Oke Pak. Karena waktunya masih banyak ini. Saya bingung mau diisi apa. Kalau mau selesai ya nggak apa-apa sebenarnya. Karena ini ada yang izin, ada yang apa ya. Kita akan lihat di PubChem ya, quercetin ya, quercetin. Jadi seberapa banyak quercetin itu udah diteliti orang. Quercetin. Oh ya, pembimbingnya siapa? Pembimbing Mas Farhan siapa? Pembimbing saya Bu Anita Pak. Oh, Bu Anita. Oh, Bu Anita itu S3-nya kimia ya. Iya, Oke. di kimia UGM doktornya. Nah, ini quercetin apa PubChem ya. Jadi udah banyak banget. Nah, ini ya quercetin. Nah, di sini ya, patennya langsung kita lihat ya patennya udah berapa. Ya, jadi saya selalu menganjurkan kalau meneliti molekul yang sudah ada di PubChem, coba dibaca patennya. Siapa tahu kita udah susah-susah tahunya udah dipatenkan begitu ya. Nah, seperti ini ya. Jadi ada berapa ini? Nah, coba lihat. Dari 14.000 coba ya. Banyak sekali ya ininya. Patennya itu. Ya. Jadi, ya, jadi kalau mau dianu udah abrek-abrek gini ya. Itu recycling gitu. Ya, jadi banyak banget patennya ya, sudah seabrek gitu ya. Ya, makanya kalau saya lebih senang mendesain molekul baru yang belum ada di PubChem. Kalau EMA itu belum ada, ternyata Alketika itu ada di paten ya. Di PubChem ya. Jadi
Jadi udah banyak banget nih. Kita akan nyoba ngecek apa di pas online eh, bisa untuk apa. Canonical smell, UV drug ya. Nah, di sini antimutagenis banyak nih. Kemudian integritas agonis, hepatoprotektan. Ya. Nah, beberapa di sini. Histamin release inhibitor. Ada hubungannya dengan histamin. Astringent. Ya, jelas. UGPT substrat. Jadi substrat dari enzim substrat. Nah, di sini ya. Di sini sebenarnya jadi ini sebagai lipid peroksidase inhibitor. Ini kaitannya dengan analgetik antipiritik. Jadi bisa untuk analgetik antipiritik sudah pernah saya buktikan. Dan di atasnya ini kayaknya belum 0,8. Ada nggak ini? Transferase aspulgi. Tidak tidak terdapat ya. Inducer samping oksidasi. Nah, ke atas. Kinase inhibitor. Inhibitor ini. 0,8. Berat. Masuk. Nah, saya coba. Jadi sebagai UG, UPTIA, UPTIA. Ini di sini mana? Kita balik lagi, kita cek yang kedua. Enggak ada juga. Seperti itu ya kira-kira. Ada pertanyaan?
izin lift ya. Jadi Mas Angga izin lift tadi yang mau gabung tadi dari SMA Sedayu. Mbak Fadila masih monitor apa namanya enggak itunya gangguan ya. Jawabannya bisa chat ya. Mbak Fadila ada pertanyaan enggak? Masih setengah jam waktunya ya. Kalau ada yang mau Ini, didus Pak, ya. saya masih bingung terkait visualisasi untuk melihat residu asam aminonya. Yang kita lihat itu yang terikat di ligannya atau semua-semuanya juga termasuk dalam uh, yang akan dimasukkan ke dalam data. Oh ya, ya, oke. Jadi tentang visualisasi itu biasanya bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk gambar atau keduanya gitu ya. Jadi interaksi di dalam dongeng itu adalah interaksi obat dengan target. Nah, target itu kan protein. Protein terdiri dari asam-asam amino. Jadi interaksinya itu nanti obat atau atom-atom dalam obat itu dengan asam-asam amino dari target begitu ya. Nah, kalau gitu kita akan lanjutkan dengan visualisasi EMA 2011 ya. Ya, jadi caranya kita akan membuat protein data bank teoritis ya. Jadi dari data tadi, diketahui bahwa EMA 2011 itu yang paling minus itu ini ya, konformasi 6. Konformasi 6 ya, 114. Sehingga itu akan kita buat PDB pada konformasi 6 ya. Jadi caranya kita akan membuat ini kita buka ya, terus konformasi 6 ini kita keluarkan atau kita copy ya. Jadi 6 itu setelah 5, 10. Nah ini 6, ini kita copy, kemudian kita sandingkan dengan referendikan atau protein. Nah seperti itu. Kemudian kita akan membuat PDB dengan Yasara ya. Dengan Yasara. Kita buka Yasara. Kemudian kita load protein ya. Protein 1 ACC itu ada di mana-mana ya. Jadi ada di folder MH 2011 biar langsung nanti. Pertemuan ketiga MH ya. Jadi proteinnya kita load di sini. Di sini jangan lupa moltusibil dan kita oke. Lagi jangan digerakkan 3 dimensi. Dan kita load other file format tadi moltusibil yang nomor 6 ini tadi yang udah kita sandingkan protein kita oke. Nah, kalau kita pencet F1, F2 seperti ini. Nah, ini akan kita simpan dengan cara edit join objek yang entry dulu yang dipencet. Kemudian proteinnya, kemudian kita file di save as sebagai PDB file ya. Diklik proteinnya, kemudian all, kemudian oke. Nah, nanti kita tempatkan di folder EMA 2011. Kita namakan sesuai dengan MH 2011 underscore 1 ACC.
titik PDB dan kita oke. Nah, kita akan melihat interaksi MH 2011 dengan enzim iya betul, dengan enzim asetilkolin esterase seperti apa. Nah, sehingga kita PDB file kita browsing, kita ke D, kemudian kita ke kelas online Alzheimer. Di pertemuan ketiga tadi kita buat di MH 2011 ya. MH 2011 strip underscore 1 ACC ya. Jadi ini adalah tipe file ini ya PDB ya. Kita open Ano itu MH 2011 ya, kita klik. Nah, maka akan terjadi interaksi seperti ini. Nah, jadi di sini itu eh, bisa kita geser supaya bisa lebih jelas. Nah, jadi di sini lebih bagus daripada Rivastic Min ya. Nah, jadi kalau kita perhatikan di sini ada yang warna hijau ya. Hijau itu adalah ikatan hidrogen ya. Jaraknya ada di sini 2,55 ya. Ada juga yang di sini ada juga jaraknya. Nah, ini jaraknya ini nempel ya. Saking anunya nempel ya. Jadi kalau nempel jaraknya 0 ya. Nah, jadi ini bisa kita cek di PayMol. Ada berapa sebenarnya ikatan hidrogennya ya. Yang punya jarak ya. Kalau yang jaraknya 0 tidak dihitung di sini malah. Nah, ternyata yang dihitung cuma satu ya. Padahal sebenarnya banyak ya. Nanti bisa kita cek. Yang terhitung di sini adalah yang satu ya. Yang punya jarak ini. Nah, berapa ya? 2,55 ya. 2,55 ya. Jadi yang di sini 2,55. Jadi yang ini yang dihitung. Tirosin 116. Padahal isoleusin ini ikatan hidrogen. Satu. Alanin ikatan hidrogen. Dua. Glutamin 3 ya. Ada 3. Alanin 4. Tirosin tadi yang dihitung 5. Jadi sebenarnya ada 5 ikatan hidrogen, tapi yang 4 itu nempel ya, saking dekatnya. Jadi nggak ada jarak. Nah itu terdeteksinya di sana. Di sini ada lagi apa? Glisin 20 berapa? Glisin 203 ya. Glisin 203. Jadi ada 7 tadi ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, 7. Ada 7. Jadi yang 6 nggak dihitung karena nempel ya. Makanya kuat ya. Makanya MH 2011 lebih kuat, lebih poten dibanding Rivastic Me. Kemarin sudah ini ya. Bisa juga kalau mau kita cek lagi Rivastic Me kemarin sudah di ini belum. Jadi visualisasi belum Rivastic Me kita cek. Rivastic Me kita kembali ke sini. Teman kecil.
Ini belum kita bikin ya PDB-nya. Oh sudah. Nah ini reaktif min ya. Ini reaktif min eh, kita cek ada berapa ikatan hidrogen. Ada dua, ya, ada dua. Ya. Nah, yang tadi ada 7 tadi ya. Nah, pada ini 3,02, 3,02 dan 3,04 ya. Tadi 2 koma tadi ya. 2 koma terus ditambahin yang lain ya. Kalau yang ini ada nggak ikatan hidrogen yang nempel ya, bisa kita cek. Ya, mari kita hitung, mari kita hitung. 1, 2, 7 yang 3, 4, 5. Tadi hitungnya dari mana ya? 5. Dari sini coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada 5, yang 4 nempel ya. Kalau tadi 7, ya. Tadi ada 2 ya tadi. Yang dihitung 2 ya. Tapi 2 ya. Jadi yang terdetek tadi ini. Ya, 3,04 dan 3, jadi yang terdetek tadi 2, ya, asalnya ini ada tadi 5. 2, 3, 4, 5. Jadi 5 yang terdetek 2, yang 3 tidak terdetek karena nempel. Ya. Nah, jadi secara garis besar nomor 2011 tuh ini. Jadi kalau kita bandingkan bersesuaian. Ya. Ya, jadi banyak interaksinya banyak di MH 2011 sehingga logis kalau MH 2011 skor dokengnya lebih stabil dibanding rivastik. Nah seperti itu semoga sudah nambah jelas ya. Gimana Mbak Fadila? Dapat dimengerti, Pak. Oke, Terima kasih. baik ya. Jadi kalau di dokeng itu kesamaannya apa? Kesamaannya asam-asam amino yang berinteraksi dengan obat. Jadi kalau dibuat tabel tadi pasti ada yang sama ya. Seperti pernah saya katakan, kayak paracetamol itu ada 8 asam amino yang mengikat paracetamol. Kalau alketika ada 10, kalau MH ada 12. Dan itu yang kalau yang 10 tadi yang 8 itu sama persis. Yang 12, yang 10 sama persis dengan alketika ya. Jadi dalam dokeng itu yang sama adalah
asam-asam amino dari target itu yang sama, kebanyakan sama gitu ya. Kalau yang HKSA, hubungan kuantitatif struktur aktivitas itu yang sama kerangkanya, kerangka molekul ya. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Ini Mbak Fadila mau dongeng apa? Saat ini lagi mau coba docking eh, senyawa bioaktif yang ada di tumbuhan dolu ke reseptor estrogen, Oh, progesteron, dan IFR. hmm. Estrogen itu ada 3 ERT, sudah pernah saya validasi itu ya untuk anti kanker legannya hidroksitamoxifen ya. Di YouTube saya ada nggak ya? Mudah-mudahan ada ya. 3 ERT ya. Itu valid itu ya. Jadi mudah dikerjakan itu. Kemudian tadi apa? Selain estrogen reseptor apa tadi? Estrogen reseptor alfa, progesteron reseptor, dan EGFR. Oh ya, EGFR saya juga pernah 2P2I, EGFR 2 tapi yang EGFR tok itu ada juga. Kalau EGFR-nya itu untuk anti kanker juga ya? Iya, Ya, sudah tervalidasi itu ya. Yang satunya progesteron ya, itu kayaknya belum ya. Nanti bisa dicari itu. Nah, targetnya apa. Jadi caranya sama persis mirip ya. Kemudian nanti bisa kalau misalnya ada kesulitan silakan bisa WA bisa saya bantu nanti. baik Pak. Oh, Pak, berarti yang tadi Bapak bilang tamoxifen itu bisa dijadikan baku pembanding ya Oh iya dia untuk iya tamoxifen itu obat anti kanker payudara itu bisa bisa sekali dijadikan pembanding. Nah, itu ya. Tapi masalahnya nanti kalah atau enggak karena tamoxifen kan obat paten ya. Cukup cukup apa? Cukup tinggi dia potensinya. Nah, saya mendesain untuk menggantikan tamoxifen. Tamoxifen itu punya efek samping ya seperti apa? Katarak, terus apa? Menopause ya. Nah, sehingga saya mendesain obat yang bisa mengalahkan tamoxifen, tapi caranya dengan BNCT ya, dengan apa? Ditembakkan. Jadi saya kasih nama boron hava gamma 2. Jadi boron hava gamma 2 itu molekul yang mengandung boron itu nanti diinjeksikan ke tubuh. Jadi ada di tubuh terus pasiennya masuk reaktor nuklir. Nanti ditembak pakai neutron. Nah, nanti neutronnya itu nembak tadi boron hava gamma, boronnya itu terurai jadi lithium dan sinar alfa. Nah, sinar alfanya itu nanti yang bunuh sel kanker. Nah, itu kalau di Jepang sudah ada itu BNCT. Di Indonesia kemarin ada guru besar di farmasi dapat proyek 500 miliar, tapi kayaknya belum berhasil ya untuk bikin BNCT. Nah, saya desain boron hava gamma 2 secara in vitro sudah diuji ya, ternyata poten. Nah, apalagi nanti kalau pakai BNCT ya, nah, begitu. Jadi pembanding tamoxifen bisa. Yang perlu diketahui di sini, tamoxifen itu nanti yang berkhasiat bukan tamoxifen tapi hidroksitamoxifen sesuai dengan peraturan dalam metabolisme obat. Jadi obat-obat yang mengandung benzen tersubstitusi termasuk tamoxifen itu otomatis nanti akan berubah molekulnya di metabolisme oleh hepar menjadi hidroksitamoxifen. Makanya tamoxifen itu jadi kode PDB 3ERT itu ligan OHT. OHT. Jadi OH-nya itu hidroksi, T-nya itu tamoxifen. Hidroksitamoxifen begitu ya. Nah, jadi yang perlu diperhatikan adalah interaksi obat reseptor itu ada di tubuh kita. Jadi kadang-kadang ada yang salah ya. Yang salah kenapa? Karena yang diinteraksikan bukan yang ada di tubuh. Jadi misalnya mendokengkan asetanilit. Nah, salah. Karena apa? Karena kalau astanilit nggak pernah ada di tubuh kita. Kalau kita makan astanilit, itu di tubuh kita menjadi paracetamol. Jadi yang didokengkan paracetamol. Ada juga hesperidin, didokengkan, salah. Kenapa? Hesperidin itu adalah hesperidin yang mengandung gula. Pada saat kita makan, di tubuh kita gulanya lepas. Yang berinteraksi dengan enzim adalah hesperidin. Jadi yang didokengkan yang benar adalah hesperidin.
Nah, seperti itu, tapi itu belum banyak dibahas ya. Kadang-kadang masih ada juga jurnal yang salah. Mendongengkan hesperidin salah. Mendongengkan aset apa asetanilit salah ya. Jadi kita perhatikan kalau obat itu ada inti bensin tersubstitusi, otomatis di posisi para akan terjadi hidroksilase. Nah, seperti itu. Ada pertanyaan? Bisa difahami, Mbak Fadila? Bisa dipahami, Pak. Berarti ini apa tinggal skripsi ya, udah mau lulus. Belum, Pak. Belum maju proposal, lagi trial and error. Oh, tapi itunya udah toh. Maksudnya teori-teori udah habis. Ada KKN nggak? Eh, Tidak ada KKN, Pak. Di kampus kami lebih condong ke PKL biar kita lebih Oh, lebih ini lebih mengenal dunia pekerjaan dibanding dengan KKN. oh, iya, iya. Udah PKL? Iya, Pak, sudah PKL. Oh, berarti tinggal skripsi ini ya. Iya, Oke, mudah-mudahan sukses. Salam buat pembimbing ya kalau ketemu. baik, Pak. Ada pertanyaan lagi? Mas Farhan, ini yang lain pada beralangan ya. Dokter Winona juga nggak kelihatan ini, entah lupa entah karena banyak pasien. Yang dari SMA Sedayu juga ada pengajian ya. Mas Angga tadi ada acara ya. Nah, ini bisa lihat videonya. Masih ada 10 menit. Kalau ada mau pertanyaan silahkan. Kalau udah capek juga boleh. Oke, Pak. Terima kasih dari saya sudah cukup, Pak. Udah ya. Mas Farhan udah tinggal skripsi ini ya? Ini, Pak, tinggal skripsi ini, Pak. Oh iya. Ya udah cepat lulus. Udah berapa tahun? Sempat cuti nggak? Ini semester 7, Pak. Oh, baru semester Enggak, 7. ini semester 7, Pak. Oh, cepat berarti. Semester 7 nanti selesai. Enggak, Pak, tetap harus mengambil ada SKS yang belum bisa diambil, Pak. Memang diatur 8 semester, Pak. 8 semester ya, iya. Ya nggak masalah. 8 semester juga masih apa sesuai kurikulum ya. Kalau iya, jadi nggak masalah 8 semester dan nggak malas, nggak masalah ya. Apa namanya? Jadi IP, IP itu ada yang IP-nya 4 itu sebenarnya kurang bagus. Kenapa? Jadi ada pengalaman kalau IP 4 itu dia mahasiswa itu merasa paling pinter ya, paling pinter terus nanti susah kerja sama. Nah, ada pengalaman dia merekrut mahasiswa IP-nya 4 itu ternyata susah kerja sama ya. Jadi mungkin tidak perlu IP-nya 4 ya, yang penting bisa kerja sama dan bisa apa ada skill ya. Nah, seperti itu. Karena IP itu faktor yang kesekian ya, faktor yang keberapa jauh sekali ya untuk kesuksesannya. Jadi IP itu penting tapi eh, dia faktor yang paling keberapa gitu saya lupa ya. Jadi seperti itu. Jadi eh, tidak perlu cemas gitu. Ada lagi dulu ini karena waktunya apa masih cerita-cerita santai aja ya. Jadi dulu di Farmasi UGM itu ada kalau nggak salah dari mana ya, pokoknya dari luar Jawa gitu. Jadi udah terancam DO dia, terus IP-nya itu IP-nya itu apa namanya? Akhirnya bisa lulus ya. Terancam DO, akhirnya bisa lulus IP-nya 2,0. 2,00, 2,0. Jadi syarat minimal. Terus suatu saat dia sukses ya, sukses apa suksesnya itu agak nakal ya. Memasukkan mobil-mobil bagus gitu ya. Mungkin agak ilegal itu.
Terus nawari dosennya, Bapak mau mobil? Wah, dosennya itu nggak mau. Mobilnya mungkin lewat selundupan mungkin. Nah, yang lebih anu lagi terus apa? Datang ke kampus, saya ingin memberikan beasiswa, Pak. Biasanya beasiswa itu untuk IP diseleksi gitu. Enggak, kalau dia enggak. Saya ingin memberikan beasiswa untuk anak-anak mahasiswa yang IP-nya mepet banget, Pak. Ah, gitu ya. Loh, ya karena dia ingat masa lalu ya. Ingat masa lalu dengan IP mepet bisa jadi orang dalam tanda kutip orang apa? Jadi orang yang apa? Pokoknya mapan gitu ya. Nah, terus malah dia jadi dosen ya. Jadi dosen. IP-nya 2 jadi dosen. Terus ditanya sama dosennya itu. Terus sekarang Anda ngajar saya jadi dosen, Pak. Loh, IP Anda kan 2, kok bisa jadi dosen gitu? Iya. Saya kalau ngajar pakai bahan kuliah dulu, Pak, katanya. Iya, jadi ini sekedar cerita intermezzo ya. Jadi yang apa tidak usah perlu khawatir. Nah, begitu. Ada pertanyaan, pernyataan? Berarti sebelum Bapak menemukan obat algetika ini, eh, Bapak sudah pernah mencoba dengan menambahkan gugus unsur-unsur halogen yang lain seperti klorin, fluor, iodin. Eh, jadi saya kurang begitu sebenarnya bisa itu ya. Misalnya kayak fluor, kebanyakan obat yang mengandung fluor itu apa namanya potensinya bagus ya. Tapi saya nggak ke situ ya. Jadi saya pertama itu pengalaman saya itu saya penasaran dengan paracetamol, di mana paracetamol itu punya efek samping, tapi kok laris banget. Udah 100 tahun ya merajai dunia. Nah, saya itu penasaran, kok nggak ada sih yang bisa gantiin. Ternyata banyak riset itu yang berhasil memodifikasi paracetamol, tapi tidak berhasil membuat aman. Jadi lebih toksik malahan gitu kan. Nah, lebih bagus tapi lebih toksik, lebih bagus lebih toksik. Ada yang lebih bagus tapi bikinnya susah. Artinya akhirnya paracetamol ini kan merajai. Nah, saya penasaran. Sehingga saya pengen bikin obat yang sama khasiatnya dengan paracetamol tetapi lebih aman terhadap hepar. Yang terjadi di laboratorium saya dibelandangkan sama Allah menjadi 1,3 bis pada hidroksiurea. Nah, dari situ terus saya tambahkan gugus jadi EMA 2011. Dari situ terus saya mendesain obat untuk memperbaiki beberapa obat itu, tapi tidak berdasarkan tadi halogen, tapi berdasarkan yang apa namanya pengalaman saya tadi menyambung-nyambung molekul yang mengandung N dengan C, kemudian dengan N dengan boron, ya, nah seperti itu. Jadi sehingga sekarang ini saya sudah punya desain. Desain saya apa? Pertama itu yang itu. Jadi target saya kalau nanti investornya berhasil mencairkan uang itu saya akan menggarap pertama algetika tentu ya untuk menandingi paracetamol tadi. Nah, cita-cita saya menggusur pasar paracetamol dunia. Yang kedua aspirin. Aspirin itu obat yang sangat dibutuhkan tapi dia kelemahannya apa? Harus dimakan pada lambung yang berisi. Saya sudah mendesain molekul untuk menggantikan aspirin supaya apa? Supaya dia bisa dimakan pada lambung kosong. Dan itu lebih bagus. Dan itu sudah saya pernah bimbing mahasiswa PKM, udah diuji, udah disintesis, sudah diuji secara in vitro. Ya, jadi itu yang berikutnya. Yang kemudian apa? Tamoxifen. Tamoxifen tadi punya efek samping katarak, menopause. Nah, itu saya ingin menjadi BNCT. Saya kasih nama Borunavagama 2. Nah, apalagi mefloquine. Mefloquine itu punya kelemahan, banyak yang resisten obat anti malaria. Nah, saya pakai kode ya HBRR berapa gitu. Itu untuk menggantikan mefloquine yang sudah resisten itu perlu dijadikan atau diganti obat yang baru ya. Jadi intinya apa? Intinya kita bisa menemukan obat baru yang lebih bagus dari obat yang beredar. Cari aja obat yang beredar, cari aja kelemahannya, terus kita perbaiki kelemahannya seperti itu.
Nah, itu dengan apa? Dengan prinsip namanya state of the art ya. Jadi eh, sesuatu yang ada itu punya kekurangan kita perbaiki ya. Itu berdasarkan pengalaman apa pipet ya. Pipet untuk minum itu kan lurus. Nah, terus orang yang punya inovasi ini dibikin cincin sehingga jadi ditekuk. Nah, itu inovasi. Ada juga reed slating. Dulunya melorot terus si kakak menambahin itu apa kancing apa cemilan itu. Jadi kalau ditutup itu terus ngeklik kunci. Nah, itu juga inovasi. Nah, saya menggunakan itu untuk obat. Salah satunya itu paracetamol, paracetamol, kemudian aspirin, kemudian tadi tamoxifen, kemudian mefloquine, apalagi penisilin, derivat penisilin. Itu banyak yang sudah resisten kumannya dan pasiennya udah banyak juga yang alergi. Nah, jadi kita akan membuat antibiotik baru untuk menggantikan eh, derivat penisilin seperti amoxicillin dan lain-lain seperti itu. Nah, jadi yang lain-lain nanti ada apa? Jadi obat apa punya kelemahan kita perbaiki. Nah, seperti itu. Oke, ini Mas Farhan sudah live, tinggal Mbak Fadila. Mbak Fadila di sana udah jam 11 ya. Anda tinggalnya di mana? Gimana Pak? Tinggalnya di mana? Di kota apa? Di di rumah, Enggak, maksudnya di kota apa? Kota Jayapura. Oh, di Jayapura, begitu. Ke kampus dekat. Ya, Kalau ke kampus dekat enggak rumahnya? eh, jauh sih Pak. Mungkin kalau naik transportasi umum 2 kali naik. 2 kali, oh, jauh juga ya. Biasanya naik apa? Naik taksi Pak. Naik taksi, wah, Hmm. mahal, mahal taksi. Sekali naik pulang Mungkin kalau kalau pengertian taksi di sana itu beda dengan di sini Pak. Kalau taksi di sana mungkin sebutannya angkot ya. Kalau di sini taksi. oh gitu. Naik angkot kalau di sini angkot namanya taksi di sana. Oh ya, Iya. oke. Asli asli dari Jayapura atau dari Jawa? Eh, Setengah Jawa, mama saya Jawa, bapak saya orang orang Maluku Pak. Oh gitu, ya iya. Udah pernah ke Jogja belum? Belum pernah Pak. Jawanya mana itu? Apa? Mamanya Jawanya mana? Jawa Jawa Timur Pak, di Berarti Trenggalek. oh, Trenggalek. Kalau ke Surabaya pernah? Belum pernah Pak. Kalau keluar kota belum pernah. Belum ya. Baru ke Jayapura aja ya. Iya. Oke. Kapan-kapan main ke Jogja. Ambil S2 di Jogja gitu. Fakultasnya di sana dia apa? Farmasi. Masih masih gabung dengan MIPA Pak. Oh, masih Belum berdiri sendiri. oh, masih ini ya, masih prodi gitu ya. FMIPA. Iya. Oh iya iya. Ya mudah-mudahan nanti bisa S2 S3 di UGM ya. Saya doakan. Hmm. Mudah-mudahan bisa ke sekolah di UGM. Eh, Nyari beasiswa tapi jangan biaya sendiri mahal. Banyak beasiswa. Ya. Bisa juga lewat Pemda ya, Pemda. Oke, ini karena sudah waktunya sudah cukup ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Pertemuan terakhir besok malam jam 7 ya. Nah, bisa kita akhiri, Mbak Fadila. Ya bisa Pak. Terima kasih ya Pak Ya, mari. atas materi yang dibawakan hari ini. Baik, kita akhiri. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.